Shalom. Nama Tuhan shalom. Seberapa pun sudah hadir pada saat pagi hari ini, baik di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing melalui live streaming. Mari kita akan mulai ibadah kita. Saya cukup berdiri. Kita akan berikan penghormatan tertinggi kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Berarti kami mencari Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh pelayanan Tuhan. Kami semua akan melayani Engkau di tempat ini. Biarlah Tuhan segala apa yang kami kerjakan lakukan Tuhan untuk melayani berkenan di hadapan Tuhan. Dan seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, baik yang masih di perjalanan di rumah Tuhan, membawa mereka Tuhan dengan sukacita ke rumah Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan kuduskan, sucikan, layakan kami untuk kami Tuhan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami berdoa Tuhan sehati, kematakan setiap sakit penyakit sampar, kuasa-kuasa Tuhan antikris, kuasa-kuasa Covid Tuhan Yesus, kami berdoa sehati. Oh roh jahat di udara, kuasa-kuasa kegelapan yang mengikat kami berdoa sehati, kami patahkan kuasanya demi nama Yesus Kristus. Pengurapan Allah dari tempat mana tinggi bagi setiap kami. Biar pintu surga terbuka mencurahkan kerajaan Allah di tempat ini, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang hidup, yang Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Bapa, tempat ini sucikan dan kuduskan, layakan bagi kami untuk menyembah Engkau. Terima kasih segala apapun yang kami Tuhan Yesus lakukan untuk kami ibadah kepada Tuhan pagi hari ini. Biarlah itu Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetangga kami juga Engkau berkati. Sebentar kami juga akan Tuhan seperjamuan dengan Engkau. Engkau juga memberkati Tuhan Yesus. Urapi Tuhan Yesus kami semua. Terima kasih Tuhan. Biar ibadah kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Ibadah ini kami buka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Kita akan menyembah Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat Eklesia yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu jemaat Eklesia tempat ini dalam kondisi yang sehat-sehat. Dan juga akan ucapkan salam sehat dan salam sejahtera buat Bapak Ibu jemaat Eklesia dimanapun Bapak Ibu berada yang menyaksikan dan mengikuti ibadah live streaming pada pagi hari ini. Ya, saya rindu sama ajak Bapak Ibu semua mempersiapkan hati kita, membuka hati kita selebar-lebarnya untuk boleh hadirat Tuhan diam di dalam hati kita. Amin Bapak Ibu semua, berikan kemuliaan yang besar. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat segala kasih karunia-Mu Tuhan Kau berikan atas hidup kami pada saat hari pagi ini. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya. Biarlah hati kami dipenuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat pengorbanan terbesar bagi-Mu atas kami.
kematian-Mu di kayu salib menyelamatkan hidup kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh mengerjakan keselamatan-Mu dengan takut dan gentar. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Dengan darah
Ya, dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan tulang. Haleluya. Siapa yang merasakan kegembiraan? Ayo angkat tangannya. Kalau Bapak Ibu bergembira, ya hati penuh kegembiraan terpancar dari wajahnya yang berseri-seri. Amin Bapak Ibu semuanya. Ya, kita menaikkan pujian, hati yang gembira adalah obat.
Puji Tuhan, saudara diberkati Tuhan, amin. Pagi hari ini berikan kemuliaan terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya. Pagi ini tema firman Tuhan, jangan menunda melakukan kehendak Tuhan. Ya. Ya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita baca ayat firman Tuhan yang terambil dalam Matius 7 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru. Ayo baca saudara sama-sama. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, maka saudara yang berseru, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ya. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya Bapak Ibu, ya saya sudah lengkap tulis ini supaya gampang nanti dan khotbahnya cepat ya. Menunda adalah senjata iblis ya, yang sangat ampuh dan tidak terdeteksi, tetapi sangat merugikan dan mematikan. Menunda bisa berakibat fatal dan berakibat tidak taat atau kehilangan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan ya, pagi hari ini mari kita belajar bersama-sama firman Tuhan ini. Ya. Mari kita saudara belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri ya, bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab ada banyak orang menyebut Tuhan, ada yang pakai speaker ya saudara, ada yang mungkin saudara dikasih Tuhan di jalan-jalan dimanapun, bahkan mungkin di gereja ada orang sedikit-dikit mungkin haleluya, dikit-dikit Tuhan ya. Saya sering dengar dulu waktu saya baru datang saudara di Kalimantan ini, ada orang teriak dikit-dikit daratan, daratan. Saya kira kok daratan terus kapan lautan? Saya pikir-pikir gitu ya. Lalu saya memberanikan diri untuk tanya kepada hamba Tuhan ini ya, Bu, apa sih daratan? Daratan ternyata ada sebagian orang Manado, tidak semua ya. Jadi kalau bilang darah Tuhan itu daratan. Saudara dikasih Tuhan ya. Kita tidak bisa demikian Bapak Ibu ya. Karena itu saudara, apa itu arti daratan? Ya, bukan daratan dan bukan lautan. Darah Tuhan adalah darah yang sanggup menyelamatkan hidup kita. Amin. Jadi jangan disingkat-singkat daratan-daratan ya saudara. Karena itu bukan orang yang berseru-seru Tuhan, 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 tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa kita di surga. Mari kita belajar bersama-sama ya. Saya pakai ini susah, mau pakai kacamata. Bagaimana supaya kita memiliki saudara kasih Tuhan ya, hati ya, untuk tidak menunda melakukan kehendak Tuhan. Yang pertama, kita harus punya tekad ya. Kita harus punya tekad tidak menunda setelah tahu atau mendengar ya. Repot banget ya. Tekad itu sudah dikasih Tuhan, hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang sungguh-sungguh ingin melakukan kehendak Tuhan. Amin. Kalau kita tidak punya tekad untuk melakukan sesuatu, maka sudah dikasih Tuhan itu akan tertunda. Biasa sekali itu sebenarnya saudara ya, saya sendiri orang yang dikatakan bisa dibilang lambat di proses Tuhan ya, karena bertunda-tunda ya. Kita seringkali menunda untuk berbuat baik kepada orang lain. Kita menunda untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita menunda untuk melakukan firman Tuhan. Karena kita mau baca firman Tuhan yang hati sudah tergerak mau berdoa. Nanti aja lah jam 2. Ini kok baru jam 9 pagi. Ya. Tetapi saya dikasih Tuhan, mari kita baca di dalam Ibrani pasal susah sekali ya. Ibrani 3 ayat 7 dan 8.
Ya, kita saudara jangan mengeraskan hati supaya kita cepat melakukan kehendak Tuhan. Ya, yang sudah punya yang bawa Alkitabnya ya, boleh dibaca. Ya, kalau tidak salah. Ada yang mau baca? Saya aja baca kalau saudara nggak mau. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ya kita harus menghargai waktu. Kalau kita mau punya tekad, kita harus menghargai waktu. Jangan kita menunda sesuatu yang baik yang diperintahkan Tuhan untuk kita lakukan, ya. Karena iblis akan berusaha untuk saudara membujuk kita untuk kita menunda. Ada banyak orang yang menunda berbuat baik sampai tidak punya kesempatan. Ya, saya pernah sering kali saudara saya menunda berbuat baik, ya, sampai saya tidak punya kesempatan. Ya, suatu hari, ya saya sudah sering saksikan kepada saudara, ya saya sering khotbah ini. Ya, ada seorang ibu yang ketika saya pelayanan, setelah saya khotbah meminta uang sama saya. Ya, saya menundanya. Saya merasa sayang. Kemudian 2 bulan kemudian setelah saya datang kembali, saya tanya sama anaknya, mana mamamu? Ya, oh Ci, mama sudah meninggal. Ya, 2 bulan yang lalu. Kenapa? Iya, sakit jantung. Mungkin mama nggak mau nyusahin kali. Itu saudara seperti petir ya, tek aja di hati saya. Saya kehilangan kesempatan karena saya menunda berbuat baik. Dan yang kedua saudara dikasih Tuhan, ya belum lama yang saya pulang dari Manado ya. Kemudian saya bercakap-cakap dengan ipar saya yang waktu itu masih di Manado karena tertahan penerbangan ya, tidak ada penerbangan lagi karena COVID ya, jadi semua penerbangan ditutup. Jadi dia harus bertahan sampai 3 bulan di sana. Kemudian saudara, bapak mertua saya itu membangun makam untuk ibu mertua saya yang baru dipanggil Tuhan ya, jadi dibangunlah makamnya. Dibagi 3 patungan saudara, jadi saya sama ipar saya ini 2, jadi kami bertiga dibagi 3. Saya dikasih Tuhan karena ipar saya ini yang kedua dia mungkin uangnya nggak ada lagi ya, ada tapi katanya untuk beli tiket. Jadi dia ditalangin dulu lah kita sama yang bungsu ya. Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, satu hari ketika saya sudah mungkin sekitar sebulan lah, mungkin ya sebulan lebih di sini pulang ke Batu Licin. Saya video call, lalu saya ngobrol-ngobrol, aduh sini sepertinya sudah nagih-nagih aja Kak, aku nggak punya uang. Saya kalau punya uang, saya mau kasih katanya. Lalu saya bilang, iya dek, saya juga nanti saya bayar kalau saya sudah ada, karena kita bagi 3 ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, saya pas keluar dari kamar setelah ngobrol-ngobrol, saudara, ada seorang anak Tuhan dari jauh dari telepon saya, tante tolong kirimkan nomor rekening, saya mau transfer sekian untuk tante, ya. Jadi saya bilang, puji Tuhan, langsung ya. Baru keluar saya belum sempat berdoa meminta, tapi Tuhan sudah kirim. Tapi sebelum itu saudara, Tuhan sudah menggerakkan hati saya seperti ini. Nanti bayar aja 3 juta katanya, bayarkan utangnya segini katanya gitu ya. Saya bilang, hati saya sudah senang, tapi begitu keluar, padahal uangnya itu saudara lumayan banyak ya dikasih ke saya. Tapi waktu itu langsung pikiran saya jalan, dia kan PNS, nanti pulang dia punya gaji dia bisa bayar. Suami saya kan nggak punya gaji, padahal itu uang yang diberikan Tuhan kepada saya itu lumayan saudara. Setelah dikasih Tuhan akhirnya saya menunda, saya hanya bayar utang saya. Setelah ipar saya pulang ke Papua, nggak sampai 2 minggu meninggal karena COVID dipanggil Tuhan. Saya menyesal sekali saudara. Untuk waktu dia pulang saya juga ada berikan sebagian, tapi tidak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Seberapa banyak kita sudah dikasih Tuhan karena kita menunda berbuat baik, kita kehilangan kesempatan, kehilangan momen, sampai kita sudah dikasih Tuhan tidak melakukan kehendak Tuhan. Karena menunda itulah senjata iblis yang paling ampuh, tidak terdeteksi, tidak kelihatan saudara, tetapi kita sudah kehilangan. Waktu kita sadar kita ingin melakukannya, sudah tidak ada kesempatan lagi. Jadi mari kita belajar tidak mengeraskan hati. Pada hari ini, kata Roh Kudus, jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Seperti bangsa Israel yang mengeraskan hatinya. Sesungguhnya mungkin dia cepat aja, mungkin sering kasih Tuhan dari Mesir, mungkin bisa mungkin hanya 2 bulan
40 tahun karena mereka mengeraskan hati. Saya sadar betul saudara, 3 kali Tuhan memberikan saya mimpi penglihatan. Selalu Tuhan bilang, kamu lambat katanya. Saudara kasih Tuhan, satu hari saya dapat satu penglihatan. Ada gedung-gedung sudah banyak sekali orang tuh panggil saya. Ayo khotbah katanya. Ayo tolong saya khotbah. Orangnya banyak. Tapi saya masih putar di rumah, saya kumpulin sepatu, barang-barang saya nggak jelas, pokoknya saya putar. Lalu samping orang sudah terlalu heboh di situ panggil saya lari, tapi saya nggak pakai sepatu. Saya teriak, Paraban ambilkan sepatu saya. Gitu ya, saya bilang, itu ada dalam penglihatan. Saya masih suruh Paraban ambilkan sepatu saya. Paraban tolong ambilkan sepatu saya. Ya, karena saya udah naik ke mimbar seperti ini saudara, tapi saya lihat tuh mimbarnya bukan ini saudara. Ya, tahu itu mimbar di mana. Tapi saudara dikasih Tuhan, saya nggak pakai sepatu. Lalu Tuhan bilang kepada saya, kamu harus punya hati hamba. Artinya ambil sepatumu sendiri. Artinya saya harus punya kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Amin. Tanpa bantuan, walaupun tanpa dukungan. Saudara dikasih Tuhan, ya. Mari kita baca lagi ayat firman Tuhan, ya. Jangan menunda lagi. Mari kita lakukan, kalau saudara dengar dari Tuhan, cepat lakukan. Karena hari itu adalah momen dan kesempatan yang terbaik Tuhan membuka berkat bagi saudara dan saya, ya. Iya. Tidak menunda di dalam Pengkhotbah 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Iya. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah. Siapa utusan Allah itu? Hamba Tuhan, ya. Bahwa engkau hilang. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Ingat ya saudara, firman Tuhan ini begitu keras. Jangan menunda. Saya nggak tahu panas sekali sebenarnya. Jangan menunda saudara untuk melakukan kehendak Tuhan. Apalagi saudara sudah berkata kepada Tuhan, contohnya, jika engkau beri saya anak, saya akan melayani Tuhan. Jangan pernah sekali-sekali kau berpikir demikian. Aku mau melayani Tuhan sesuka-suka saya. Ya, kalau saya ada waktu dan ada kesempatan. Kalau kau bernasar demikian, bukan kau dan aku yang memutuskan, tapi Tuhan yang memutuskan kau akan melayani apa. Mengerti saudara? Ada banyak orang sering bernasar kepada Tuhan. Tuhan, kalau uang saya kembali, sekian persen saya akan berikan kepada Tuhan. Tapi setelah kembali dihitung-hitung, sayang, nggak jadi. Seberapa banyak yang di antara kita yang seringkali membuat Tuhan itu seperti tidak berkuasa, seperti kacung, seperti ATM. Saudara, kalau jadi saya, saudara akan mengerti betul. Siapa Tuhan itu? Saudara bukan saja akan berlutut, tapi tiara pasti saudara. Saya berkata sering, orang seperti saya tidak akan pernah berani melawan Tuhan, karena saya mengenal siapa Tuhan yang saya sembah. Saudara dikasih Tuhan, seberapa banyak kita berjanji kepada Tuhan, kalau diberkati, ya, kalau saya terlepas dari penderitaan ini, saya akan melakukan kehendak Tuhan. Ada banyak juga orang berkata, Tuhan, saya ingin buka usaha. Kalau Tuhan berkati, saya mau menolong orang-orang. Kemudian Tuhan bawa seseorang, ya, untuk menolong orang lah, cari kerjaan orang-orang yang nganggur. Masuklah orang yang nganggur bekerja. Iblis mulai putar pikirannya, mamaunya mulai jalan. Akhirnya kita tuntut orang ini. Kalau orang ini agak malas, kita tuntut. Orang ini saudara kasih Tuhan libur-libur, kita tuntut. Itu bukan saudara kasih Tuhan, itu sudah ingkar terhadap Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, jaga mulut kita. Ya, kalau kita datang ke rumah Tuhan dan beribadah, mendengar itu lebih baik. Iya kan? Ya, ayat yang pertama. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan.
dilakukan oleh orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Siapa orang bodoh itu? Orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang sembarangan berkata-kata, berbicara. Tuhan Yesus, kalau Tuhan menyembuhkan saya mau melayani Tuhan. Sudah sembuh? Ya, nanti aja Tuhan, bulan Januari. Udah bulan Januari selesai, bulan Februari Tuhan. Tahun 2001 mungkin saudara kasih Tuhan selesai. Ya, tahun 2002 Tuhan. Tahun 2003 terus diulur-ulur. Secara tidak sadar kita sudah menunda-nunda. Akhirnya saudara kita kehilangan waktu. Mungkin saudara orang yang banyak sekali menunda-nunda. Begitu sudah stroke, sudah sakit, sudah mau mati, baru dia berpikir untuk melayani Tuhan. Ada kemarin saudara dikasih Tuhan, saya pergi ke gunung. Ada seorang bilang begini. Dulu dia ya anak Tuhan, sempat sekolah di Betel, saudara, di Banjarbaru. Ya, kemudian dia nikah, ya karena kerja dan sebagainya dia pindah keyakinan. Nah hari ini dia stroke, terkapar, tidak bisa berbuat apa-apa. Dia panggil pendeta teman saya, Pak Efraim. Dia bilang, Pak, Om, kalau saya sembuh, saya melayani Tuhan. Untuk apa melayani Tuhan? Ada seorang saudara dikasih Tuhan, waktu dipanggil Tuhan, ini teman saya saudara, untuk melayani Tuhan. Padahal dia seorang hamba Tuhan, yang memang dari dulu hamba Tuhan, saudara teman saya di Jakarta, kami sama-sama lah satu angkatan. Saya Pak Efraim, ya, Bapak ini teman saya, ya. Istrinya sudah melayani Tuhan sudah lama, saudara. Ya dia pengen suaminya itu sama-sama melayani Tuhan, tapi jualan sayur terus keliling-keliling. Pergi saudara tidak mau melayani Tuhan. Kalau disuruh khotbah dipanggil karena dia hamba Tuhan, dipanggil khotbah, diundang ya oleh gereja atau dijadwalkan, dia bilang mama aja. Suatu hari entah kenapa saudara kasih Tuhan istrinya terpikat laki-laki lain. Dia lagi jual sayur, pergi kemana saudara? Ke hutan, ya istrinya sedang terpikat laki-laki lain. Akhirnya tidak bisa ditolong lagi saudara. Akhirnya istrinya menceraikan dia. Setelah bercerai dia telepon nangis, begini. Dalam hati saya tidak menyalahkan istrinya, tapi saya menyalahkan kau sebagai kepala keluarga. Lalu telepon lagi, dia sudah menikah lagi saudara. Ketika sudah menikah, iya nih Pak Elda, saya mau merintis. Sudahlah kamu mau, gak usah merintis. Perintis saja, bikin anak lagi. Gak usah merintis pelayanan, bikin batu sandungan. Saudara kasih Tuhan, ada banyak orang saudara yang tidak menghargai momen waktu yang Tuhan berikan. Waktu itu sangat terbatas. Kita dibatasi oleh usia, kita dibatasi oleh kelemahan tubuh kita. Oleh sebab itu selagi kita saudara yang dikasih Tuhan sehat, kita kuat, mari kita melayani Tuhan. Amin. Selagi kita mampu, kita bisa dipakai melayani Tuhan. Datang kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh karena waktu kita saudara yang dikasih Tuhan terbatas. Ada pujian mengatakan hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Apalagi hidup ini hanya sementara, ya kan? Singkat, ya saudara, hidup singkat. Tadi malam saudara saya ya sakitan sekali, sakit. Saya berpikir hari ini saya tidak bisa berdiri melayani saudara di tempat ini, ya karena sakit sekali. Saya bilang kepada Tuhan, kalau Tuhan tidak memulihkan saya, besok saya bisa khotbah, berarti saya dipanggil Tuhan. Ya, saya tidak bisa tidur saudara, sakit benar semalaman sakit. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, ya saya dikasih tidur mungkin 3 jam. Pagi-pagi suami saya pamitan, ternyata dia udah rapi, saya nggak tahu dia udah rapi, dia udah mau pergi pelayanan ke gunung. Jadi saudara dikasih Tuhan, saya berkata kepada Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kasih Kristus dari hidup kita. Amin. Ketelanjangankah, kemiskinan, pedang, sakit, penyakit. Ya, ada pujiannya mengatakan. Ada yang hafal? Ya, saya pernah nyanyikan ini ya, saudara di khotbah. Simu Yesus, sahabatku, apa yang
disahkan oleh apapun dengan Kristus. Ketelanjangan, sakit penyakit, saudara, saya kalau menurutin daging saya, mungkin saya ada di rumah sakit, ya, berbaring. Tetapi saya percaya, seperti pujian tadi, saudara, kasih-Nya yang sungguh besar, kuasa-Nya memulihkan hidupku, ya, bilur-Nya menyembuhkan sakitku. Saya masih sangat percaya bahwa kuasa Tuhan itu masih ada, mujizat Tuhan itu masih ada. Ya, jadi kita harus punya tekad untuk melakukan kehendak Tuhan. Walaupun mungkin situasi tidak mendukung, tetapi kalau ada tekad, pasti segala sesuatu itu kan terjadi. Saya, saudara, terbiasa ya kalau punya tekad, waduh, saya sudah angkat tangan membara, pasti jadi. Jarang sekali gagal, saudara. Ya. Lanjut. Ya. Yang kedua adalah taat, ya, melakukan setelah mendengar dan menyadarinya, ya. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-60, aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Ya, ini adalah ditulis oleh Daud di dalam Mazmur 119 ayat yang 60, saudara, mengatakan bahwa aku bersegera. Jadi ketika mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan, segera lakukan. Amin. Jangan ditunda bulan depan, hari depan, esok, lusa, karena kita terbatas. Kita nggak tahu kita hidup sampai kapan. Selagi ada kesempatan, ada waktu, ada momen yang bagus, mari kita lakukan kehendak Tuhan. Jangan menunda berbuat baik kepada orang lain. Jangan seperti saya, sampai saya kehilangan. Sekarang saya mau berbuat baik apa saja bagi mereka, mereka sudah nggak ada, sudah dipanggil Tuhan. Jadi selama kita hidup, mari kita berbuat baik. Dikatakan firman Tuhan, terutama berbuat baik bagi saudara-saudara kita seiman. Ya, jadi saudara punya sembako, jangan saudara bagi-bagi dulu sama orang yang tidak seiman, tetapi bagi dulu sama saudara kita di gereja kita. Ada nggak di gereja kita teman-teman kita yang ekonominya masih lemah? Mari kita saling membantu, saling mendukung. Ini gereja namanya Ecclesia Family. Ya, jadi kita gereja keluarga. Ecclesia itu artinya gereja, saudara. Orang-orang yang dipanggil dari kegelapan datang kepada terang Kristus, itu namanya Ecclesia. Ya, ini gereja Ecclesia. Namanya saya berdoa waktu itu, saudara, dan Tuhan berikan kepada saya namanya Ecclesia. Ya, Ecclesia Family. Saudara dikasih Tuhan, ya. Kita lihat di dalam Lukas 5 ayat 5. Ya, ini kisah tentang Simon Petrus. Ya, Simon Petrus pada saat Tuhan Yesus disalibkan, dia berpikir Tuhan Yesus mati, adalah selesai, nggak ada lagi. Ya, ini hanya sejarah dan pengalaman. Tetapi saudara kasih Tuhan, ternyata Yesus bangkit. Ya, dan Simon Petrus mau kembali ke kehidupan lamanya, yaitu menjala ikan. Ya, aku mau menjala ikan, aku ikut juga, katanya yang lain-lain, ya, saudara-saudaranya. Dan ketika saudara sepanjang malam, saya baca ayatnya nanti kepanjangan, ya, karena banyak disingkat. Sepanjang malam, saudara kasih Tuhan, mereka terombang-ambing di Danau Galilea, saudara, menjala ikan, tetapi tidak ada satu pun ikan yang dia tangkap. Lalu pagi-pagi buta, Yesus berdiri, saudara, di daratan, ya, di pinggiran pantai itu, di pinggiran danau itu. Lalu ada lautau, kan? Nggak ada ikan. Ya, coba tepatkan jalamu. Lalu Simon Petrus berkata, Guru, telah sepanjang malam aku bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara, walaupun mungkin saudara kita lihat, ya, mungkin situasi keadaan kita mungkin tidak memungkinkan, tidak meyakinkan, mungkin saudara, ya, untuk kita mendapatkan berkat, untuk kita melakukan mungkin sesuatu yang mungkin saudara yang dikasihi Tuhan mendatangkan kebaikan. Ya, seperti Petrus, mana mungkin saya ini nelayan, ya, Yesus itu tukang kayu, ya, siapa yang lebih berpengalaman? Tetapi Petrus ketika dia taat kepada Tuhan, dia menjala ikan, dia tebarkan jalanya, dan berapa ikan yang dia dapat? Ada yang tahu? 153 ekor. Sekalipun saudara begitu berat, jalannya tidak goyang, karena siapa yang suruh? Tuhan. Saudara tahu, ya, perlindungan saudara tidak goyang. Jalan itu bicara tentang perlindungan, kan? Ya, kalau saudara diberkati Tuhan, perlindungan saudara tidak sampai goyang. Ada banyak orang diberkati Tuhan, lalu nggak
segalanya tidak koyak karena taat sama Tuhan. Kalau engkau taat, engkau tidak akan, saudara kasih ke perlindungan saudara tidak akan koyak. Taatlah kepada Tuhan. Begitu mendengar perintah Tuhan, engkau taat kepada Tuhan. Amin. Maka Tuhan akan memberkati. Ya. Saya ceritakan lagi ya saudara. Janda di Sarfat. Ya. Pada waktu itu saudara kelaparan, kekeringan, ya, sungai pun sudah kering di mana di saudara sungai kering di mana Elia disuruh Tuhan bersembunyi dan burung gagak beri dia makan. Saudara, burung gagak tuh beri dia makan. Tapi Elia kok nggak bilang, Tuhan, memang sudah tidak ada restoran, tidak ada orang bisa buat roti untuk Natal sampai Tuhan suruh burung gagak. Elia tidak berkata begitu, tetapi dia hanya berangkat tanpa sungut-sungut, diam di sungai kering sendirian. Dan pada saat itu sungainya kering, Tuhan berfirman kembali, pergi kamu ke Sidon, ke janda di Sarfat. Aku perintahkan janda itu untuk memberi engkau makan. Ya. Padahal ada bangsa Israel orang kaya-kaya di situ, tapi Tuhan mau melihat saudara hati setiap orang. Ada banyak orang kaya yang mungkin pikir saudara, ya. Tetapi janda ini sekalipun dia saudara kasih itu janda miskin, dia saudara dikasih Tuhan murah hati. Ya. Lalu Elia berteriak, ambilkan aku minum. Ya minum kan ada, janda itu angkat minum. Ambilkan aku roti. Waktu dikatakan ambilkan aku roti, Tuhan, sesungguhnya di rumah saya tidak ada roti, memang jujur, tidak ada makanan lagi. Kecuali segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam guli-guli. Buatlah dulu untuk saya. Kecil aja roti bundar. Roti orang Israel itu kan dibakar, ya rotinya rasanya agak keras-keras dibakar. Lalu baru kamu buat sisanya. Segenggam tepung itu secomot aja kecil. Minyaknya setetes sedikit. Mau dimasak ala kadarnya untuk makan mereka berdua, dan berkata, setelah saya makan ini kemudian saya akan mati, dikatakan janda itu. Tetapi saudara kasih Tuhan ada janji yang luar biasa. Tidak, lakukan dulu. Sesungguhnya tepung di dalam tempayan tidak akan habis, minyak juga tidak akan habis. Setelah mendengar begitu, janda ini langsung melakukannya. Dia membuat saudara kasih Tuhan roti bundar kecil dulu buat Elia, baru dia buat anaknya dan buat dia makan. Kemudian apa saudara kasih Tuhan? Kalau saudara sering baca firman Tuhan, tepungnya tidak pernah habis, minyaknya tidak pernah habis. Itu berbicara tentang kemakmuran, kelimpahan, ketaatan. Sesungguhnya pintu berkat yang terbuka bagi kita. Ketika kita taat saudara kasih Tuhan, maka pintu berkat itu akan terbuka bagi kita. Jika Tuhan membuka, tidak ada satu pun manusia yang dapat menutup. Amin. Betul? Karena itu saudara, yang kedua, kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, perlu ketaatan. Ketaatan seringkali saudara kasih Tuhan tidak ada modelnya. Ketaatan seringkali tidak ada medianya, tidak ada alasan. Seperti Abraham, tidak ada alasan untuk berharap, tapi dia berharap karena dia taat kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Taat itu tidak bisa dibalik-balik. Dibalik tetap taat. Dibaca dari sini tetap taat. Ibaratnya dibaca orang Indonesia taat, dibaca orang Arab juga taat, saudara ya. Karena itu mari kita taat ya. Yang saya akan ceritakan lagi firman Tuhan tentang Abraham. Ya, Abraham taat mempersembahkan, mengorbankan Ishak, anaknya yang tunggal. Ya, di dalam Kejadian 22 ayat yang kedua. Ya, sudah baca firman-Nya. Saya ngomong, sudah baca. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan. Ya, Tuhan berjanji lama banget. Abrahamnya sudah 100 tahun baru punya anak yang bernama Ishak. Tiba-tiba dengan enak banget Tuhan bilang, Abraham, ambillah anakku yang tunggal yang kau kasih itu Ishak, persembahkan dia di Gunung Moria. Ya, sembelih bagi seperti kayak domba, dikorbankan, dibakar, habis apinya, sampai jadi api. Sering kasih Tuhan. Saya yakin bahwa Abraham itu kan masih punya perasaan. Tetapi karena dia taat, dia nggak nanya, Tuhan kan masih banyak domba, kenapa harus anakku? Bukan yang kau berjanji Tuhan memberikan anak bagiku. Sudah lama saya nunggu 25 tahun, kenapa sudah sampai sekarang Tuhan mau suruh lagi sembelih? Apa-apaan itu Tuhan? Tuhan main-main. Ada apa denganmu Tuhan? Ya, saudara usah nyanyi, ada apa denganmu gitu ya saudara. Aneh Tuhan itu. Tetapi yang Tuhan lihat adalah hati Abraham. Apakah Abraham taat? Ketika sudah punya anak, Abraham tetap akan mengasihi Tuhan, akan melayani Tuhan. Apakah Abraham akan tetap
punya semangat untuk menduduki tanah Kanaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Itulah alasannya, saudara. Jadi ketika kita sudah punya anak, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan meninggalkan, saudara, porsi kita waktu kita menyembah Tuhan. Kita ada anak, ada berkat, ada apapun. Saya punya saudara dikasih Tuhan. Saya sering bagikan kepada teman-teman saya ya di gunung apa juga. Saya punya satu kebiasaan yang mudah dikatakan kebiasaan. Dalam keadaan senang, banyak duit, susah menderita, saya tidak pernah korting jam doa saya. Saya tidak pernah lupa untuk saya kecuali saya dalam perjalanan itu pun saya terus selalu pada waktu saya penyembahan saya berdoa. Ya saudara jangan berkata di hati saudara, oh sok rohani atau tidak. Dalam keadaan susah atau senang, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Itu yang namanya saudara ketaatan. Iya? Waktu kita melakukan itu saudara dikasih Tuhan, ya. Tuhan sudah tidak usah lagi menyetir menghadap. Saya sudah dikasih Tuhan sudah hidup demikian pun. Aduh banyak sekali tuntutan Tuhan. Tuhan hajar, Tuhan didik ya saudara, ya. Berapa minggu yang lalu tuh, 3 minggu sebulan yang lalu lah. Saudara, suami saya itu sepertinya kecapean pulang dari Karawiwa. Tapi Jasi sama saya ngajakin gini, ayo Pak kita jajan, nggak ada makanan di rumah kita jajan. Ya karena kecapean mungkin ya, sudah dikasih Tuhan, jadi konsentrasinya kurang. Gitu. Saya pengen beli pepaya, sudah berkali-kali sudah. Saya mau beli pepaya. Saya bilang 3 kali saya ngomong, Pak pepayanya bagus-bagus kita beli buah ya. Tapi dia jangan bro, Pak ini udah gitu sampai mau pulang lagi, tapi nanti pulangnya kita akan beli pepaya gitu. Begitu sampai di restoran kita beli makanan untuk makan, terus kita pulang terakhir, Pak kita beli pepaya, jalan terus saudara sampai di penghujung, Pak kita beli pepaya ada toko tinggal, kok nggak bilang kata dia gitu, kenapa nggak bilang kalau mau beli buah? Saya sudah 3 kali tadi bilang, saya bilang begitu kan ya. Tapi saya lihat sih memang bapak kecapean, kayaknya konsentrasinya jadi kurang gitu kan ya. Lalu ini ada pepaya tapi jelek, mau beli? Jadi saya itu marah saudara. Biar aja jelek, beli gitu ya. Sebenarnya Roh Kudus sudah larang saya untuk ngomong itu kencang gitu. Habis itu saya sakit saudara 3 minggu. Padahal saya cuma ngomong begitu doang. Saudara udah ngomong apa aja, saudara sehat-sehat aja puji Tuhan. Tapi kalau saya segitu aja saudara, hajaran Tuhan itu sampai 3 minggu. Saya bilang Tuhan cuma begitu aja 3 minggu. Diulang lagi begitu. Akhirnya saudara berapa kali diulang. Memang suami saya itu suaranya keras ya, jadi bukan marah tapi memang seperti itu. 2 kali saya begitu saya diam aja. Jangan sampai Tuhan hajar saya lagi saudara. Itu cara Tuhan untuk mendidik kita. Karena cara Tuhan untuk mendidik kita. Karena itu taat sama Tuhan. Kalau Tuhan mau kita tiara, kita merendahkan diri walaupun itu sama anak kita. Ya, saya suka minta maaf sama Chelsea. Aduh saya minta maaf, terlalu keras mendidik dia. Saya minta maaf sudah. Saya belajar, latihan, taat. Jika mendengar suaranya, cepat lakukan. Saya orang yang dihajar Tuhan karena saya sering tidak taat. Saya ini sering tidak taat dan itu menjadi kelemahan terbesar saya. Saya sering tidak taat. Karena itu saudara dikasih Tuhan, selagi ini Tuhan berikan waktu dan kesempatan saya belajar taat. Ya. Karena itu saudara dikasih Tuhan, kita baca di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Taat adalah pintu berkat yang terbuka. Ya. 1 Korintus ya 2 ya ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita taat, sebenarnya kita kan tidak tahu ya apa yang akan diberikan Tuhan dari hasil ketaatan kita. Tetapi firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat mata, bukan yang sudah kita lihat. Apa yang tidak pernah timbul di hati kita, bukan yang sudah timbul seringkali kita lihat, kita nikmati. Apa yang tidak pernah kita dengar, itu sudah disediakan Tuhan ketika kita taat. Sebab taat adalah pintu berkat yang terbuka bagi kita. Dan setelah dikasih Tuhan, mari kita taat. Yang pertama tadi kita bertekad melakukan kehendak Tuhan, tidak menunda-nunda, supaya kita tidak ditegur oleh Tuhan. Yang kedua, kita taat. Dan yang terakhir, kita setia. Ya, kita cepat aja saudara, saya usahakan secepat mungkin ya. Yang terakhir adalah setia. Setia sekalipun di situasi dan kondisi tidak mendukung.
keadaan tidak memungkinkan, istri tidak mendukung, suami tidak mendukung, anak tidak mendukung, tetapi kita tetap setia. Kita mau ke gereja, mungkin istri kita tidak mendukung. Kita mau pelayanan, istri kita tidak mendukung, suami kita tidak mendukung, anak kita, saudara dikasih Tuhan, situasi dan kondisi anak kita tidak memungkinkan untuk hari ini kita melayani. Tapi saya mau katakan kepada saudara, tetap setia walaupun keadaan dan situasi tidak mendukung kita. Amin. Karena saudara, seluruh dunia ini mendukung kita, tapi kalau Tuhan Yesus tidak mendukung kita, saudara akan gagal dan tidak akan berhasil. Tapi tidak ada satupun manusia di dunia mendukung saudara. Tapi kalau Yesus pegang tangan saudara, saudara akan berhasil dalam segala apa yang saudara kerjakan dan lakukan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, dalam hidup kita dukungan Tuhan itu sangat penting. Dalam apa yang kita kerjakan, saudara dikasih Tuhan, dukungan Tuhan itu sangat perlu bagi kita. Saya sering berkata kepada suami saya, ada 3 hal, Pak, ya, yang kamu harus lakukan untuk Tuhan. Yang pertama, kamu harus jujur, terbuka. Lakukan. Kamu nggak perlu malu, saksikan. Ya, jangan nanti kalau ada ngomong-ngomong sedikit tentang itu, kamu sudah ketakutan. Kalau nanti sudah orang tahu, katakan. Biar seluruh dunia tidak suka sama kamu, yang penting Yesus suka sama kamu. Selesai semua. Saudara, kita tidak bisa main-main lagi. Antikris sudah merajalela. COVID-19 di mana-mana. Jangan berkata COVID itu tidak ada. Buktinya ipar saya meninggal. Buktinya ada semua banyak orang meninggal. Tetapi ingat, nyawa kita dipegang Yesus. Amin. Siapa yang dapat merampas kita dari Yesus? Ya saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus semasa hidup di dunia memberi teladan bagaimana ia mentaati kehendak Bapa dengan sempurna dan setia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setia melakukan kehendak Bapa. Kita lihat dalam Yohanes 6, Injil Yohanes ya, 6 ayat 38. 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakmu, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ya, Yesus itu diutus. Dan Yesus itu rela. Sebenarnya Tuhan itu kan kita dikasih free will, ya, kehendak bebas oleh Tuhan untuk memilih iya dan tidak. Karena itu Tuhan berikan 2 tempat, surga dan neraka. Maka antikris suka bilang begini, ateis, kalau Tuhan penuh kasih, kenapa ada neraka? Karena Tuhan penuh kasih lah ada neraka. Nanti orang yang berbuat jahat seumur hidupnya tidak adil dong. Ingat, Tuhan memang saudara kasih Tuhan penuh kasih, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Ya, karena adil itu saudara kasih Tuhan adalah senjata rohani bagi hidup kita untuk berjalan bersama Tuhan. Amin. Yang kedua, benar, kebenaran. Ya. Tuhan Yesus diutus, ya. Jika Dia mau diremukkan hidupnya, ya, menjadi korban di kayu salib, maka saudara dikasih Tuhan, Yesus harus turun ke dunia melakukan kehendak Bapa. Dia turun dengan konsisten. Sekalipun mungkin dia sudah mulai makan, oh dunia itu ternyata makannya seperti ini, oh dihormati di dunia, karena Tuhan Yesus itu merasakan kemanusiaannya itu 100%. Dia ada lapar dan ngantuk, ya, dia tidur Tuhan, ya, juga Tuhan merasa sakit hati, Tuhan juga emosi, ya. Saudara dikasih Tuhan, manusia pasti butuh kehormatan, manusia butuh dihargai, manusia butuh dipercayai. Tapi pada saat itu Yesus sebagai Tuhan, Dia adalah Tuhan yang berkuasa, Dia bisa lakukan apa saja. Dia bisa juga saudara kepada orang yang menyalibkan Dia tinggal tiup aja mati semua. Tapi Tuhan Yesus menahan kesabarannya. Dia setia saudara, ya, kepada kita supaya kita semua yang diberikan Bapa kepada Yesus tidak ada yang binasa. Itu tujuan Tuhan. Amin. Yang kedua, setia tanpa syarat. Lukas 22 ayat 42. Lukas pasal 22 ayat 42. Ya Bapakku, jika engkau mau ambil cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Tuhan Yesus tidak menggunakan free will-Nya itu kehendak bebas untuk menyelamatkan dirinya, melindungi dirinya, menahan sakit. Tidak.
Saudara, dia berikan segalanya supaya saudara dan saya di tempat ini diselamatkan oleh Tuhan, mendapatkan hidup yang kekal. Jangan pernah lepaskan Tuhan demi apapun dan siapapun. Saya sering berkata, jangan lepaskan Tuhan demi apapun dan siapapun. Ya, karena itu tadi malam saya khotbah di pemuda, saya beri tema mencari jodoh. Ya, jangan kita mencari jodoh sembarangan. Jangan tanya kamu suku mana dulu, ganteng atau cantik, tidak. Kita mencari jodoh, tanya dulu keyakinannya dia. Apakah dia seiman? Jangankah kita merupakan pasangan yang tidak seimbang. Satu gereja aja kadang-kadang tidak seiman, apalagi beda gereja. Karena itu jangan karena kita cinta, ya cinta itu buta, tidak saudara. Cinta itu nggak buta, yang buta itu mata kita, hawa nafsu kita buta. Lihat yang jidatnya tinggi sedikit, pahanya kurus, langsung itu dia Tuhan. Wah, nggak salah lagi Tuhan, pasti itu Tuhan. Ya, emangnya mur dan baut pas. Kalau keyakinannya pas, saudara, dia takut akan Tuhan, apalagi dia melayani Tuhan, dia sungguh-sungguh, itu suami yang pas. Ya, pas, saudara. Kalau saya mau cerita pernikahan saya itu lucu. Orang Jawa dan orang Manado komunikasinya tidak lancar, tapi ada firman Allah yang ngepas-paskan saya. Ya, kalau nggak pas, paksa-paksain pas, karena ada ayatnya. Apa yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Itu yang ngepas-ngepasin semua yang tidak pas, dipas-pasin. Nggak pas, saya nggak mau tahu. Pokoknya Tuhan bilang pas-pasin. Ya, karena itu pas-pasin walaupun nggak pas. Yang ngepasin kita itu firman Tuhan. Dengar baik anak muda, ya. Jangan cantik dan ganteng. Itu menjadi prioritas utama bagi saudara. Tapi keyakinannya dulu. Luar biasa. Yang terakhir, setia sampai titik darah penghabisan, ya. Yohanes 6 ayat Yohanes 6 Injil Yohanes, ya. Ya, ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu semuanya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ya, ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan bangkitkan dia pada akhir zaman. Dengan baik ayat ini, ya. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku. Iya. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Ya. Itu perjamuan kudus yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Dan kalau kita satu perjamuan itu, kita ada dalam Yesus, kita satu daging dengan Yesus, satu darah dengan Yesus. Orang bilang, apa sih darah Yesus jenisnya? Orang bilang, oh, katanya dari Yesus itu oh. Kok kenapa bisa bilang oh? Oh, darahnya, katanya gitu, saudara. Sampai hari ini nggak ada yang tahu deh, ya, darah Yesus itu apa. Jangan bilang, oh darahnya, sungguh heran. Tidak, saudaranya, ya, gitu. Karena hati yang gembira adalah obat ya manjur. Saya heran, saudaranya, kalau turun dari mimbar itu kadang-kadang loyo, tapi kalau ada di atas mimbar, kan ada roh Allah, kata suami saya, jadi perkasa, ya. Haleluya, ya. Ibrani 9 ayat 22. Ya. Ibrani, mana nih Ibrani? 2 ayat 9. Tetapi 9 ayat 22. Maafkan saya sekarang. Maklum sudah tua. Ya. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Karena darah Yesus sudah dicurahkan, kita mendapatkan pengampunan. Ada saudara kasih Tuhan. Ketika kita melakukan 3 hal ini, yang pertama tekad untuk tidak menunda-nunda melakukan kehendak Tuhan, yang kedua taat ketika kita mendengar perintah Tuhan, yang ketiga kita setia. Saya akan berikan berkat kepada saudara di dalam Ulangan 28. Saya bacakan singkat ya saudara. Berapa ayat saja. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan oleh karena seluruh hidupku milikmu Tuhan. Ayo nyanyikan sebentar.
Biarlah kami Tuhan memiliki tekad, memiliki ketaatan dan kesetiaan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kami tidak menunda-nunda sehingga kami terlambat atau kehilangan waktu. Tapi biarlah kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman. Berikan kami Tuhan Yesus hati yang baru, hati yang taat Bapa, hati yang keras kau cabut buang dalam nama Yesus kami minta. Terima kasih Bapa, berkat yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang putus asa diberikan pengharapan. Tuhan yang miskin diberkati, berkati Tuhan. Biarlah kami menjadi satu tubuh dengan Engkau Bapa, karena kami tubuhmu telah dicabik-cabik, telah Tuhan Yesus dibagikan kepada kami semua supaya kami memiliki hidup. Kami jadi satu dengan Kristus, seperti Bapa, Kristus dan kami menjadi satu. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita makan roti ini yang melambangkan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sambil katakan syukur kepada Tuhan. Kita angkat cawan di atas kepala kita sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, biar darah-Mu Bapa menjadi satu dengan darah kami, sehingga kami memiliki hidup bagian di dalam Tuhan. Aku dan Engkau menjadi satu, sehingga kami penuh kuasa, kami penuh keperkasaan, kami diberkati. Kerajaan Allah turun atas kami, karena Engkau membawa kerajaan-Mu bagi kami, sehingga kami memiliki sukacita dan sejahtera. Tidak ada sakit penyakit sampar yang mengenai kami, karena ada kuasa darah Yesus yang membungkus kami. Terima kasih Bapa. Dan yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang putus asa diberikan pengharapan, yang sakit juga dipulihkan. Tuhan Yesus, hubungan yang tidak baik dipulihkan dan disatukan. Mari kita dengar firman Tuhan. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita baca ya. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali aku meminumnya. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan haleluya, haleluya 12 kali. Angkat kedua tangan saudara, katakan haleluya. Imani bahwa Engkau dilindungi oleh Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
berdoa, kita tetap berjaga-jaga, saudara ya. Kita hidup di akhir zaman, jangan tinggalkan Yesus. Semakin dekat kita kepada Tuhan. Amin. Sisihkan waktu saudara, ada 1 minggu, ada 7 hari. 7 adalah angka kesempurnaan. Tapi disempurnakan di penghujung, berikan kepada Tuhan, yaitu hari Minggu. Ya, hari Minggu dijadikan Tuhan bukan supaya orang jalan-jalan ke pantai, tapi hari Minggu dijadikan Tuhan supaya setiap umat Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan, datang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Nama Tuhan, Bapak Ibu, ya, kita ibadah karena kita tidak tahu ya virus itu sampai kapan. Saya juga nggak lihat seperti apa itu virusnya, tapi semoga dia tidak datang menghampiri kita sebenarnya, karena ada darah anak domba Allah membungkus kita. Ya, saudara jangan takut, tetap menyembah Tuhan, tetap datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus adalah penyembuh. Ya saudara, nanti pulang jangan berkerumun ya. Saya sering kali bilang jangan berkerumun, langsung pulang ya. Jangan jajan kalau saudara kan sudah gede. Mau datang ke sini makan dulu ya, supaya jajan pentol. Nah, sehat saudara ya. Saya suka pentol saudara ya. Jadi saudara, karena saya nggak suka, saudara cuma suka. Supaya satu roh. Tapi kalau saudara maksa silakan ya. Saya gigi sama sausnya. Saudara, nanti kan sudah mau persembahan saudara, di belakang ada kotak persembahan ya. Dan bagaimana pembangunan minggu depan, kuponnya sudah jadi ya. Saudara, saya mewakili ketua pembangunan. Kita buat kupon, ngumpulin dana. Biasa kita ngumpulin dana Natal, ini kumpulin untuk pembangunan ya, untuk meneruskan pembangunan kita. Sebab ada banyak anak-anak Tuhan tempat ini melihat gereja di belakang secara penglihatan, ada cahaya terang yang menyinari, yang berkati saudara, dan saudara bersukacita bersama Tuhan. Karena itu bangun rumah itu supaya Tuhan hadir di sana. Amin. Saya sebenarnya saudara pengen nyanyikan lagu Budi Beli Puasa, nanti terakhir nyanyi itu ya, apa-apa ya. Nah, nanti pulang cuci tangan, disediakan. Ayo, kita pakai berdiri, kita nyanyi Budi Beli Puasa dulu. Saya disuruh Tuhan, saudara. Malam-malam saya tadi malam nyanyi itu terus sampai pagi jam 3. Ya, kita nyanyi. Kita sukacita dulu ya. Oke, Pak musik. Coba saudara. Kita nggak boleh tos-tosan, nggak boleh tepuk tangan ya. Kasih senyum pun nggak kelihatan. Jadi kita nyanyi aja. Ya, ya karena saya udah lama nyanyi ini kurang hafal. Yuk. Pakai
bisa berdiri saat ini saat tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Biasa menyanyikan pujian ini. Ya, kita akhiri ibadah kita. Mari kita besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu.